Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 2002 50 50 1042, Prodi Sistem Informasi kelas A angkatan 2020. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu untuk mereview jurnal Sistem Informasi Manajemen atau SIM dalam pengambilan keputusan. Baik, di sini jurnal yang saya review dengan judul Peran Sistem Informasi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan. Volume dan nomor yaitu volume 5 dan nomor 1. Halaman yaitu halaman 26 sampai dengan 37. Tahun 2013 dan bulan Februari. Penulis yaitu Anastasia Lipursari, dosen tetap ASM Semarang. Reviewer yaitu saya sendiri, Maryam, dengan NIM 2002 50 50 1042, tanggal 13 Februari 2023. Yang pertama yaitu bagian A, yaitu abstrak. Sistem informasi mutlak diperlukan dalam pengambilan keputusan yang logis sehingga membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus akurat atau accurate, tepat waktu atau timeliner, dan relevan atau relevance. Dan unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan adalah tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia, dan sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu bagian B, pendahuluan. Sistem informasi sesungguhnya adalah sebuah subsistem yang merupakan bagian dari sebuah sistem lain yang lebih besar. Sistem informasi tidak dapat dirancang dan dioperasikan secara terpisah dari subsistem yang lain. Fungsi dari subsistem yang lain tergantung sepenuhnya kepada peranan organisasi. Sistem informasi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya rendah sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi dan pendidikannya tinggi. Semakin tinggi tingkat ekonomi dan pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula kebutuhan informasinya. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Dan pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Informasi yang lebih tepat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya bagian C, yaitu metode, yang dimana kualitas suatu informasi tergantung dari 3 hal, yaitu yang pertama harus akurat, tepat waktu, dan relevan. Bagian 1 yaitu akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak biasa atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas, mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan atau noise yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Bagian 2 yaitu tepat waktu, yang dimana informasi yang datang pada si penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bagian 3 yaitu harus relevan, yang informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya, yang relevansi informasi untuk orang satu dengan orang yang lain berbeda. Misalnya, informasi sebab musabab kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik perusahaan. Selanjutnya yaitu bagian D, analisa dan hasil.
Peranan SIM dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan yaitu pengambilan keputusan seseorang, pimpinan sebagian besar waktu, perhatian, maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan atau decision. Yang pengambilan keputusan memiliki dua fungsi. Yang pertama yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan sesuatu yang bersifat futuristik. Artinya, bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain, dan tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Menurut Shamsi 1995, unsur-unsur dalam pengambilan keputusan yang harus dipertimbangkan yaitu yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan, yaitu mengetahui terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai dari pengambilan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif-alternatif keputusan untuk memecahkan masalah dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Baik, oleh karena itu perlu dibuat daftar jenis-jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Yang keempat yaitu sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Unsur-unsur pengambilan keputusan yang dapat digunakan oleh pimpinan terlebih dahulu harus dapat mengkaji dan mempertimbangkan mengenai tujuan pengambilan keputusan, identifikasi masalah, faktor internal maupun eksternal lembaga ataupun organisasi, serta sarana pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Terry tahun 2022 didasarkan pada 5 hal berikut. Yang pertama yaitu intuisi atau perasaan. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena berdasarkan pengalaman seseorang dapat diperkirakan sesuatu serta dapat memperhitungkan untuk ruginya dan baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman, seseorang dapat menduga masalahnya walaupun hanya dengan melihat sepintas saja sudah menemukan cara penyelesaiannya. Dan yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Dan yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih rendah kedudukannya. Dan yang kelima yaitu rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, yaitu dihasilkan bersifat objektif, logis, dan transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara rasional ini
terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama, kejelasan masalah. Tidak ada keraguan dan kekaburan masalah. Yang kedua yaitu orientasi tujuan dan kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga yaitu pengetahuan alternatif, seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya. Yang keempat yaitu preferensi yang jelas. Alternatif bisa diurutkan sesuai dengan kriteria. Dan yang kelima yaitu hasil maksimal. Pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal. Pengambilan keputusan secara rasional berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Kemudian selanjutnya bagian E, yaitu bagian kesimpulan. Sistem informasi mutlak diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari di semua lapisan masyarakat, baik masyarakat yang tingkat ekonomi dalam pendidikannya rendah, sampai dengan masyarakat yang tingkat ekonomi pendidikan tinggi. Pelaksanaan tugas pokok pimpinan itu akan berhasil dengan baik apabila didukung oleh sistem informasi yang baik. Pengambilan keputusan yang logis membutuhkan pemahaman tentang masalah dan pengetahuan mengenai alternatif pemecahannya. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seorang pimpinan sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum situasi, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif-alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problema yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan ataupun decision. Selanjutnya bagian F yaitu daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya yaitu Hussein Fahri DKK 2002, yang kedua yaitu Subari Tata 2005, yang ketiga yaitu Samsi Ibnu 2000. Kelebihan dari jurnal ini yaitu yang pertama, jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Yang kedua yaitu isi dari jurnal sangat singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga yaitu penggunaan kata yang tepat dan baku. Kemudian yang selanjutnya bagian H, kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak menggunakan objek dan subjek dalam jurnal. Baik, itulah review dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.